Assalamualaikum, halo teman-teman semua, para pejuang Cita, para sobat Cita. Kembali lagi di YouTube-nya teman-teman Rai Cita. Dan hari ini kita masuk lagi ke sesi Q&A. Nah, udah ada 5 pertanyaan yang kita pilih untuk kita jawab pada sore hari ini. Sebenarnya ya ini sharing-sharing aja gitu ya, pendapat pribadi. Nah, harapannya bisa jadi tukar-tukar informasi atau tukar pendapat begitu tentang permasalahan yang teman-teman tanyain ke kita gitu ya. Kita langsung aja. Yang pertama dari Sahiral underscore Royali. Assalamualaikum Rai Cita, mau nanya bagaimana cara mengetahui skill dalam diri kita. Saya sendiri sering bingung sama diri sendiri, apa skill yang ada pada diri saya. Nah, ini ngomongin tentang skill yang ada dalam diri kita ya. Gimana sih cara kita mengetahuinya? Satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengetahui apa yang kita mampu lakukan adalah dengan mencoba. Jadi explore, kata kuncinya adalah explore. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu kita bisa berenang atau nggak sampai diri kita kecebur di dalam air. Kita nggak akan tahu kita bisa ngomong di depan orang atau nggak sampai kita naik ke atas panggung dan ngomong di depan orang. Jadi kata kunci dari kita untuk mengetahui apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita mampu, ataupun apa yang kita sukai adalah explore. Ya. Nah, memang ada dua tipe gitu ya. Ada yang dia udah tahu apa yang dia miliki, apa yang dia mampu, apa yang dia cintai, sehingga kalau dikasih tanda panah dia itu udah lurus gitu. Nah, tapi ada juga yang masih struggling, masih mencari, exploring. Nah, ini kebanyakan kita anak muda ini masih kayak gitu. Ya, ini justru gak apa-apa, masa muda ini masa kita untuk banyak explore, banyak mencoba. Ya, cobain. Kita nggak akan pernah bisa tahu kita bisa nyanyi atau enggak sebelum kita mengeluarkan suara kita dengan nada-nada tersebut begitu. Ya, kita nggak pernah tahu kita bisa nulis atau enggak sampai akhirnya kita kemudian memulai satu kata untuk menyelesaikan satu tulisan. Jadi teman-teman semua, kata kuncinya adalah explore, dan untuk melakukan explore itu ada satu modal yang harus teman-teman miliki. Apa itu? Keberanian. Keberanian untuk mencoba, berhasil atau gagal, ya, menang atau kalah, berani itu sendiri sudah merupakan keberhasilan. Keberhasilan melawan rasa takut, keberhasilan melawan ego diri sendiri. Nah, jadi gak usah takut mencoba. Justru sangat terpilah orang yang semasa hidupnya tidak berani untuk melakukan hal-hal baru, untuk mencoba hal-hal baru, padahal mungkin bisa jadi bisa salah letak kemampuannya, letak hal yang mungkin barangkali menjadi jalan hidupnya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari Risti Ristiara. Min mau tanya, oke. Seperti yang kita tahu, pendidikan di Indonesia itu sulit menuju pendidikan yang maju dan merata. Amin. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda / agent of change untuk ikut bergerak memajukan pendidikan Indonesia? Makasih, pertanyaannya bagus banget ya, punya mimpi besar. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bareng-bareng. Gimana caranya kita anak muda maju pendidikan Indonesia? Teman-teman semua, pendidikan itu nggak hanya bicara tentang belajar 1+1 di kelas. Pendidikan nggak hanya bicara tentang belajar menghafal di kelas atau kemudian ikut ujian dan lulus naik kelas begitu. Tidak sesempit itu. Pendidikan itu ngomongin tentang satu sistem, satu alur yang komprehensif, yang setidaknya kalau saya sharing sama mentor saya itu beliau mengatakan pendidikan itu ada 5 aspek ya. Jadi ada pembelajaran, ada pengasuhan, keteladanan, pembiasaan, dan penerapan. Jadi saya ulang, ada pengasuhan, keteladanan, pembiasaan, pembelajaran, dan penerapan. 5 seperti itu. Gimana cara kita majunya? Kita bisa intervensi atau berperan di dalam salah satu atau semua dari faktor-faktor tersebut. Misalnya di bidang pembelajaran, ada kawan-kawan yang bikin platform online atau komunitas-komunitas ya yang mengajar di pelosok yang belum tersentuh oleh guru-guru terbaik, kemudian dibikinlah satu gerakan untuk menghadirkan guru terbaik ke pelosok sana. Itu salah satu cara.
Kemudian ada juga yang membuat platform online sehingga pembelajaran tersebut yang dihadirkan oleh guru terbaik, materi yang mudah dipahami bisa diakses oleh banyak orang meskipun memang masih ada perbedaan fasilitas antara satu daerah dengan daerah lain. Misalnya. Nah, tapi aspek ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Pembelajaran katakanlah kita sudah cukup banyak. Nah, tinggal PR kita adalah bagaimana masuk ke ranah pembiasaan, pengasuhan, dan kesadaran. Nah, itulah kenapa ya pendidikan ini bukan hanya urusan para guru di sekolah, tapi juga urusan kita semua yang ada di rumah, kita semua yang ada di masyarakat. Jadi pendidikan itu bukan hanya di kampus, bukan di sekolah, tapi juga ada di rumah, ada di masyarakat, semuanya yang proses pendidikan. Kayak ada istilah alang takambang menjadi guru kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi itu bahasa Minang, bahwasanya sebenarnya apa yang tersedia di alam ini adalah pembelajaran bagi kita, sehingga ada lagi ya yang mengatakan maka jadikanlah setiap ruang adalah sekolah dan setiap orang adalah guru, sehingga kita dapat memiliki atau mengalami proses pendidikan itu di setiap fase kehidupan atau fenomena yang kita temui. Jadi gimana caranya kita sebagai anak muda untuk ikut berkontribusi dalam pendidikan? Pertama, kita mulai dari diri kita. Ini aspek kepada. Kedua, kita ajak teman kita lihat realita yang ada, dan kemudian kita lihat idealitanya. Ada gap antara itu yang disebut dengan masalah. Kemudian kita do something, kita cari sesuatu yang bisa kita lakukan meski sederhana untuk memutus gap itu antara idealitanya dan realita. Nah, masuk ke pertanyaan yang ketiga. Penting banget untuk bisa punya kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional dari @pick_abu. Pertanyaannya, gimana cara ngebangun kecerdasan emosional? Terima kasih, Min. Gimana sih caranya kita melatih kecerdasan emosional kita? Ya, ini ada beberapa tips gitu ya yang bisa kita dapatkan dan juga dari beberapa referensi. Mulai dari mengenali emosi diri sendiri. Jadi bertanya kepada diri kita apa yang sedang terjadi dengan diri kita, apakah kita baik-baik saja, kita mengakui emosi yang ada dalam diri kita. Nah, tapi dari sekian banyak itu saya paling tertarik dengan poin mengasah empati. Ya. Jadi cara meningkatkan kecerdasan emosional kita adalah dengan mengasah empati yang kita miliki. Jadi bukan sekedar simpati. Nah, kalau katakanlah kita ngelihat orang yang membuat emosi kita tersentuh, orang yang punya empati tinggi itu akan lanjut ke dalam fase kita bisa apa. Jadi dia tidak hanya berhenti pada fase kasihan banget gitu ya, tapi dia berlanjut pada fase kita bisa ngapain ya buat bantu. Kita bisa ngelakuin apa untuk mengubah hal tersebut begitu. Nah, gimana cara kita ngasah empati ini? Yang pertama memang harus terus punya koneksi atau bersentuhan langsung dengan realita, ya, dengan realita. Yang kedua, sering-sering bertanya, apa sih yang orang itu rasakan kepada diri kita sendiri? Gitu. Apa yang orang itu rasakan? Bagaimana ya emosinya? Dan kalau kita ada di posisi itu, bagaimana apa yang akan kita rasakan? Sehingga tersentuhlah emosi kita, kemudian untuk memahami perasaan orang tersebut, dan kemudian berlanjut pada fase memberikan intervensi atau memberikan bantuan, memberikan support untuk membantu permasalahan tersebut. Jadi kecerdasan emosional itu dilatih dengan mengenali diri sendiri, emosi diri sendiri, dan juga memahami emosi orang lain. Posisikan diri kita ya sebagaimana katakanlah orang tersebut berada, sehingga kita dapat merasakan apa yang orang tersebut rasakan. Jadi berpikirnya, mindsetnya bukan hanya sekedar diri sendiri, tapi juga berpikir bagaimana orang lain, apa yang orang itu rasakan, bagaimana emosinya. Itu membuat kita memiliki kecerdasan emosional yang menghantarkan kita pada sikap empati dan sikap peduli. Pertanyaan selanjutnya dari Hilmi Lutfi. Assalamualaikum Bang. Tahu dari mana ini Bang? Kan Raicita ada yang cewek ya. Izin bertanya, rekomendasi buku apa aja yang wajib dibaca oleh para mahasiswa atau siswa agar lebih produktif? Selain itu agar pengetahuan kita bertambah. Baik, ini pertanyaannya bisa dilihat di sini ya. Ini ditanyain oleh Hilmi Lutfi. Makasih pertanyaannya Hilmi. Kamu sadar bahwasanya kamu udah ada one step ahead karena artinya kamu udah sadar nih pentingnya punya minat baca dan kemudian membaca di luar katakanlah pelajaran yang diberikan dosen atau guru di dalam kelas. Jadi ini udah ada satu step di depan itu.
Nah sekarang kira-kira buku apa yang bisa bikin lebih produktif? Ada satu buku dari Charles Duhigg, judulnya Smarter, Faster, Better. Nah itu membahas tentang produktivitas. Jadi produktif itu bukan sibuk begitu, nggak sama dengan sibuk. Produktif itu bukan tentang lamanya jam kerja atau banyaknya keringat atau panjangnya jam lembur, nggak. Ada rumusnya tuh, bagaimana meminimalisir hal yang sia-sia. Maaf nih berisik ya. Bagaimana meminimalisir hal yang sia-sia untuk kemudian mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi teman-teman bisa baca salah satu bukunya adalah buku itu. Tapi terlepas apapun bukunya, selagi teman-teman baca dengan serius dan kemudian benar-benar mencari pembelajaran dari buku tersebut, insya Allah tidak akan ada buku yang sia-sia untuk dibaca. Tidak akan ada buku yang sia-sia untuk dibaca. Jadi sebenarnya buku apapun itu, selagi teman-teman serius, teman-teman akan mendapatkan pelajaran. Nah khusus soal produktivitas tadi sudah saya jawab ya. Salah satunya adalah buku Smarter, Faster, dan Better. Pertanyaan terakhir, salah jurusan. Gimana sih kalau kita ngerasa salah jurusan, apalagi udah di semester akhir? Yang pertama teman-teman semua, ada konteks semester akhir di sini ya. Jadi pertanyaannya beda nih, jawabannya beda. Kalau kemudian teman-teman nanya di semester awal. Kalau di semester awal, saya masih bisa jawab teman-teman, alhamdulillah udah sadarnya cepat, kemudian segera ambil keputusan. Kalau misalnya memang masih mau terusin, cari hal yang teman-teman sukai, cari passionnya, dan pastikan itu adalah jalan hidup yang memang teman-teman inginkan. Ya, untuk berkontribusi. Tapi kemudian kalau sudah di semester akhir, ini konteksnya berbeda. Kalau di semester akhir teman-teman semua, menurut saya selesaikan tanggung jawab ini. Selesaikan tanggung jawab ini. Jangan berpikir salah jurusan karena teman-teman semua tidak ada kata terlambat untuk mencari sesuatu yang teman-teman senengin, sesuatu yang memang itu hidupnya teman-teman banget. Ada banyak orang di luar sana yang baru nemuin passion tuh di usia 30-an. Baru nemuin sesuatu yang disukain, kemudian ada di puncak kejayaannya di usia 40-an banyak. Jadi teman-teman jangan ragu. Menurut saya tuntaskan tanggung jawab itu. Jadikan jurusan yang teman-teman sudah pilih karena sudah di semester akhir sebagai kewajiban yang harus dituntaskan. Bahkan karena teman-teman itu nggak suka di situ, maka jangan lama-lama. Karena teman-teman nggak suka, jangan lama-lama. Ngapain kita dilama-lama untuk hal yang nggak disukain begitu. Selesaikan ini, tuntaskan tanggung jawab ini, tuntaskan kewajiban ini sesegera mungkin, lalu kemudian keluar mencari hal yang teman-teman suka. Contoh, teman-teman ada di jurusan, katakanlah di pertanian. Akhirnya di semester akhir teman-teman baru nyadar, wah nggak suka, saya sukanya ini ada bidang pendidikan. Maka dari itu tuntaskan di jurusan pertanian itu, keluar cari tempat kontribusi di bidang pendidikan. Ternyata teman-teman lebih suka bisnis, tuntaskan di sana, buatlah bisnis setelah itu. Jadi kalau sudah sadar di hal yang teman-teman gak suka, jangan lama-lama. Justru selesain dengan cepat, supaya teman-teman bisa beralih ke urusan berikutnya untuk sesuatu yang lebih teman-teman suka, lebih passionate, lebih membuat teman-teman bergairah. Nah, terlepas dari itu teman-teman semua, memang hidup kita ini gak hanya tentang apa yang kita sukai. Ada hal yang harus kita perjuangkan, begitu ya. Ada yang namanya making a living, ada yang namanya follow your passion. Insya Allah nanti ke depan kita akan bahas dua itu. Apa sih bedanya antara follow your passion dengan making a living? Nanti kita bahas lain kali. Nah, teman-teman semua, sudah 5 pertanyaan yang dijawab pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Sobat Cita, pejuang Cita. Sekali lagi, teman-teman juga bisa ikut menjawab pertanyaannya di kolom komentar. Jadi teman-teman bisa ikut nih untuk, oh ya, saya ingin menambahkan jawaban ini, saya ingin kasih pendapat saya. Itu nggak apa-apa, kita bisa diskusi di kolom komentar ini. Semoga bisa jadi insight dan pembelajaran buat teman-teman semua para pejuang Cita. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Semangat terus dan jangan lupa ikutin terus Raih Cita sebagai teman berjuangmu untuk meraih cita-cita. Assalamualaikum.